Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Talha bin Ubaidillah pergi ke Syam. Profesi sebagai saudagar yang hampir merata di kalangan orang-orang Quraisy menjadi pilihan pemuda Quraisy itu. Bersama kafilah dagang lainnya, Talha berangkat. Meski masih muda, Talha punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Tiba di Busra, yaitu sebuah kota di wilayah Syam, para pedagang itu segera memasuki pasar. Saat itulah peristiwa menarik dialami oleh Talha. Bahkan peristiwa ini telah mengubah total garis hidupnya. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang sekalian, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Makkah?" Kebetulan Talha berdiri tidak jauh dari pendeta itu. Segera ia menghampirinya. "Ya, aku penduduk Makkah," sahut Talha. "Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?" tanya pendeta kepadanya. "Ahmad, di mana?" Talha balik bertanya. "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah ke negerimu, pindah dari negeri batu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," saran pendeta itu. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Talha. Ia segera menggait untanya dan pulang kembali ke Makkah. Tak dihiraukannya kafilah dagang yang masih sibuk di pasar itu. Sampai di Makkah, Talha bertanya kepada keluarganya, "Apakah ada peristiwa penting yang terjadi di Makkah sepeninggalanku?" "Ada. Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya sebagai nabi. Abu Bakar mempercayainya dan telah mengikuti apa yang dikatakannya," jawab mereka. "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi tinggi dan teguh. Kami berteman baik. Banyak orang yang menyukai majelisnya, karena dia ahli sejarah Quraisy dan mengetahui silsilah keturunan suku itu," gumam Talha lirih. Setelah itu, ia langsung mencari Abu Bakar dan menanyakan perihal yang didengarnya. "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Betul," jawab Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW sejak peristiwa pertama di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Tak lupa setelah itu, Sayyidina Abu Bakar mengajak Talha untuk masuk Islam. Usai Sayyidina Abu Bakar bercerita, Talha ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busra. Abu Bakar tercengang. "Mari kita temui Muhammad dan ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Busra itu. Dengarkan pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya, agar engkau tahu dan mau mengikutinya," ujar Abu Bakar penuh sukacita. Dengan mudah keduanya bisa menemui Rasulullah. Beliau pun menjelaskan apa itu Islam kepada Talha. Selain itu, Rasulullah juga mengabarkan tentang kebaikan dunia dan akhirat, serta membacakan beberapa ayat Al-Quran. Talha merasa dadanya begitu lapang. Ia lantas menceritakan pengalamannya bersama pendeta Busra. Mendengar itu, Rasulullah sangat gembira. Kegembiraan itu terpancar jelas di wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Talha langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Talha menjadi orang keempat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Bagi keluarganya, peristiwa masuk Islamnya pemuda Quraisy itu bagaikan petir. Mereka amat gelisah, terlebih-lebih ibunya. Ibunya pernah berharap agar Talha kelak menjadi pemimpin kaumnya. Apalagi ada bakat mulia tersimpan dalam diri anaknya itu. Orang-orang yang sesuku dengan Talha berusaha keras membujuknya agar keluar dari Islam. Mula-mula hanya dirayu dan dibujuk. Namun pendirian Talha sangat kokoh bagaikan gunung karang.
Setelah putus asa dengan cara lemah lembut, mereka akhirnya bertindak dengan kasar. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu. Mas'ud bin Kharasi bercerita, pada suatu hari, ketika aku sedang melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu di lehernya. Orang-orang itu berlari di belakang sambil mendorong, memecut dan memukuli kepalanya. Di tengah kerumunan orang itu, ada seorang wanita lanjut usia yang terus berteriak mencaci maki pemuda di depannya. "Ada apa dengan pemuda itu?" tanya Mas'ud. Pemuda itu Talhah bin Ubaidillah. Dia telah keluar dari agama nenek moyangnya dan mengikuti Muhammad anak Bani Hashim, jawab mereka. Lalu siapa wanita itu? As-Sa'bah binti Al-Hadrami, yaitu ibu Talhah. Tak hanya itu yang dialami Talhah. Seorang laki-laki bernama Naufal bin Khuwailid yang dijuluki Singa Quraisy menerobos ke hadapan Talhah sambil menyeret Abu Bakar. Lelaki bengis itu lantas mengikat Abu Bakar dan Talhah menjadi satu. Keduanya didorong kepada algojo kafir. Mereka dipukuli sehingga luka dan darah mengalir dari tubuh keduanya. Sejak saat itu, Talhah dan Abu Bakar digelari oleh kaum muslimin dengan Al-Qarinain, atau sepasang sahabat yang terikat. Hari-hari berjalan terus, peristiwa-peristiwa sambung menyambung. Cobaan yang dialami Talhah bukannya surut, justru makin besar. Tetapi bakti dan perjuangannya menegakkan Islam dan membela kaum muslimin makin besar, sehingga banyak gelar dan sebutan yang didapatnya. Salah satunya adalah Asy-Syahidul Hayy, atau syahid yang hidup. Julukan ini diperolehnya dalam perang Uhud. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir di sisi Rasulullah. Yang tersisa di dekat beliau hanya 11 orang Ansar dan Talhah dari Muhajirin. Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke bukit, tapi dihadang oleh kaum musyrikin. "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga," seru Rasulullah SAW. "Saya, wahai Rasulullah," jawab Talhah. "Tidak, jangan engkau. Engkau harus tetap di tempatmu," jawab Rasulullah. "Saya, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit dari Ansar. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Prajurit Ansar itu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Pertempuran yang tak seimbang itu telah mengantarkannya menemui kesyahidan. Rasulullah terus naik, tetapi dihadang lagi oleh tentara musyrikin. "Siapa yang berani melawan mereka ini?" seru Rasulullah lagi. "Saya, wahai Rasulullah," kata Talhah mendahului yang lain. "Jangan, engkau tetaplah di tempatmu," cegah Rasulullah SAW. Lalu seorang prajurit Ansar menggantinya. Ia pun gugur menyusul sahabatnya. Demikian seterusnya. Setiap kali Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan orang-orang kafir itu, selalu Talhah mengajukan diri pertama kali. Tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkan tetap di tempat. Sampai 11 prajurit Ansar itu gugur menemui syahid, dan tinggal Talhah sendiri bersama Rasulullah. Saat itu, Rasulullah berkata kepada Talhah, "Sekarang engkau, wahai Talhah." Talhah maju menerkam musuh dan menghalau mereka sekuat tenaga, agar jangan sampai menghampiri Rasulullah. Kemudian Talhah kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke bukit. Disandarkannya tubuh Rasulullah yang mulia. Gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek. Darah mengucur dari muka beliau. Sesudah itu Talhah kembali menyerang, sehingga berhasil mengusir dan menewaskan beberapa orang kafir itu. Saat itu, Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah berada agak jauh dari Rasul. Tak berapa lama keduanya menemui Rasulullah. "Tinggalkan aku, bantulah Talhah, kawan kalian," seru Rasulullah. Keduanya bergegas mencari Talhah. Ketika ditemukan, Talhah dalam keadaan pingsan. Badannya berlumur darah yang segar. Tak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuhnya,
Pergelangan tangannya putus sebelah. Mereka mengira Talha sudah gugur, ternyata masih hidup. Karena itulah ia diberi gelar syahid yang hidup. Gelar itu diberikan Rasulullah melalui sabdanya, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya, lihatlah Talha." Sejak itu, jika orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan milik Talha seluruhnya. Ada gelar lain yang diberikan kepada Talha, yaitu Talha al-Khair, atau Talha yang baik. Kisahnya, suatu hari dalam bisnisnya, Talha mendapat untung sangat besar. Sepulang berdagang dari Hadramaut, ia membawa keuntungan 700.000 dirham. Malam harinya ia ketakutan, gelisah dan risau. Melihat itu, istrinya, yaitu Ummu Kulsum berkata, "Mengapa engkau gelisah? Apakah kami telah melakukan kesalahan?" "Tidak, engkau adalah istri yang baik dan setia. Tapi ada yang mengganggu pikiranku sejak semalam. Pikiran seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ia mau tidur, sedang hartanya masih menumpuk di rumahnya," jawab Talha. "Mengapa engkau risau? Bukankah banyak yang membutuhkan pertolongan engkau? Besok pagi, bagikan uang itu kepada mereka. Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau wanita yang mendapat taufik Allah," sahut Talha dengan bahagia. Esoknya, ketika hari masih pagi, uang-uang itu telah masuk di pundi-pundi. Sesaat kemudian berpindah ke tangan fakir miskin Ansar dan Muhajirin. Gelar-gelar lain yang diberikan Rasulullah masih banyak. Ada Talha al-Jaun atau Talha yang pemurah, Talha al-Fayyad atau Talha yang dermawan, dan masih banyak lagi lainnya. Sebuah sejarah besar telah diukir. Sejarah itu bernama Talha bin Ubaidillah. Talha syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa Perang Jamal karena luka yang cukup dalam di kakinya. Atas semua kisah hidupnya yang tak biasa, Talha menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.